Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insya-Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya insya-Allah yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mulakan Allah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang adab ketika berada di jalanan. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa diamalkan. Dan mulai malam ini kita akan belajar tentang adabul masajid, adab seputar masalah masjid. Yang akan dibicarakan di dalam masalah ini yaitu tentang hukum-hukum seputar masalah masjid yang berupa adab-adabnya. Bagaimana adab masuk masjid, di dalam masjid, bagaimana keluar dari masjid. Baik, sebelum itu perlu kita pertegas lebih dahulu, yang disebut masjid adalah sebuah bangunan yang telah diwakafkan untuk Allah, dan di dalamnya didirikan salat 5 waktu secara rutin. Itu disebut masjid. Sebuah tempat atau bangunan yang telah diwakafkan untuk Allah. Jadi kalau belum diwakafkan, maka tidak bisa disebut masjid. Kalau punya tanah milik pribadi, dia tidak wakafkan, artinya masih menjadi hak pribadinya, lalu dia buat di dalam tanahnya itu sebuah tempat ibadah, maka selama itu tidak diwakafkan, tetap tidak disebut masjid. Maka tidak berlaku hukum-hukum masjid di dalamnya. Berbeda kalau tanah itu punya pribadi, di atas akta tetap pribadi, tetapi pemanfaatannya sudah diwakafkan. Wakaf itu boleh begitu, tanahnya milik pribadi tetapi manfaatnya telah diwakafkan demi kemaslahatan umum untuk masjid. Ya, artinya kalau sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali, tidak boleh dijual, bahkan oleh ahli warisnya pun tidak boleh diganggu gugat. Maka waktu mewakafkan tanah untuk masjid itu perlu bicara di atas hitam putih. Dia ada nazir wakaf yang mengontrol wakaf. Nah, jadi baru disebut masjid ada satu bangunan yang berdiri di atas tanah atau bangunan itu sendiri telah diwakafkan untuk Allah. Jadi bukan lagi namanya di atas milik pribadi, tapi kepunyaannya, kemanfaatannya bukan lagi milik pribadi, karena tanah wakaf tidak boleh ditarik kembali, tidak boleh dijual, tidak boleh diganggu gugat. Tapi mengalihkan tanah wakaf masih boleh. Misal ada orang yang mewakafkan tanah masjid, rupanya masjidnya nggak dipakai, Bang. Maka timbullah ide kita jual tanah ini, kita buat masjid ke tempat yang lain. Itu dibolehkan. Mengalihkan, bukan menjual untuk kepentingan balik pribadi, tapi mengalihkan wakaf. Dan di dalamnya didirikan salat 5 waktu secara rutin. Itu disebut masjid.
Sedangkan yang didirikan Jumaat di dalamnya itu disebut dengan masjid jami'. Ya. Masjid yang didirikan Jumaat di dalamnya disebut dengan masjid jami', bukan nama tapi status. Jadi bukan masjid jami' kita yang dimaksud, walaupun itu salah satu dari masjid. Semua masjid yang didirikan Jumaat di dalamnya disebut masjid jami'. Kalau begitu, ini tempat kita duduk ini apakah disebut masjid atau tidak? Masjid, cuma bukan masjid jami'. Selama tanah sudah diwakafkan untuk Allah, bangunan juga begitu, kemudian ada salat 5 waktu di dalamnya, sudah jadi masjid. Cuma bukan masjid jami'. Kalau masjid jami' itu bedanya Jumaat diizinkan didirikan. Dalam satu kampung satu masjid. Dalam satu kampung satu masjid. Bolehkah ada 2 masjid atau ta'addud masjid? Hukum dasarnya tidak boleh. Hukum dasar. Kecuali dipastikan karena ada kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya tidak cukup di satu masjid itu. Jadi kalau digabung orang di satu kampung, apalagi di kota, Pak, kalau digabung orang nggak muat di masjid yang satu, maka baru boleh berbilang masjid. Jadi ada alasan. Tapi kalau masjid yang satu kosong, kemudian dirikan masjid kedua, tidak boleh. Tapi kalau sudah ramai sekali, nggak mungkin lagi tertampung, maka di saat itu ada alasan untuk menyebabkan adanya 2 masjid dalam satu kampung. Nah, cuma nanti kalau dalam detail pembahasan Syafi'i, mazhab Syafi'i, kalau sudah berbilang masjid dalam satu kampung, yang sah salat Jumatnya yang duluan melakukan takbiratul ihram. Silakan cek kitab-kitab Syafi'i, siapa yang duluan melakukan takbiratul ihram. Jadi siapa yang duluan salat, imam duluan takbiratul ihram, dia yang salatnya dianggap salat Jumat. Yang lain disunnahkan untuk melakukan i'adah ad-duhur. Itu dalam kitab-kitab Syafi'i. Kalau sudah berta'addud masjid. Makanya kan jangan heran Pak, sebahagian masjid itu melakukan i'adah, mengulang duhur karena berta'addud. Jadi nanti kalau dalam kitab-kitab Syafi'i itu syarat-syarat kenapa disuruh mengulang duhur. Pertama, karena berta'addud, berbilangnya masjid. Yang kedua, kalau ada kondisi tidak cukup jamaah 40 orang yang faham tentang Jumat. Di situ baru berlaku yang ada zuhur dalam mazhab Syafi'i. Tapi hukumnya sunnah, bukan wajib melakukan yang ada zuhur. Hukumnya sunnah. Kalau bermasalah tadi, kalau tidak bermasalah, khilaf ulama. Ada yang mengatakan tetap disuruh, banyak yang mengatakan tidak perlu lagi kalau sudah cukup syarat. Baik. Jadi itu dulu yang perlu kita ketahui, yang mana disebut masjid. Jadi kalau ini Pak, ini sudah diwakafkan, ada salat 5 waktu, berarti kita masjid. Bolehkah kita melakukan salat tahiyatul masjid? Boleh. Berlaku salat tahiyatul masjid. Jadi jangan ada yang mengira apa sembahyang, nyokan tahiyat menasah. Itu bahasa kita yang menamakan masjid-masjid kecil. Kita menamakan masjid-masjid kecil dengan bahasa menasah, langgar, surau, apalagi musalla. Itu bahasa kita Pak. Bahasa fikih tetap masjid. Kalau dalam fikih disebut musalla, maka yang dimaksud adalah lapangan. Makanya Rasulullah suruh salat Idul Fitri di mana? Musalla. Kecuali hadis-hadis Nabi Pak tentang salat hari raya, itu disuruh di musalla. Mana yang dimaksud musalla? Di luar masjid. Tempat salat-salat di luar masjid, di lapangan. Maka salat hari raya itu lebih sunnah dilakukan di luar masjid. Rasulullah kalau dalam catatan entah cuma sekali beliau melakukan salat hari raya di masjid, itu pun gara-gara turun hujan. Selain itu semuanya di lapangan. Dulu kita salat waktu kecil-kecil kita rata-rata di lapangan. Sekarang orang tidak mau lagi ke lapangan, wallahu a'lam, mungkin panitia terlalu capek. Karena harus tarik garis dulu. Kemudian bereskan apa tempat untuk salat, Pak, lentang ini, lentang itu. Kemudian habis salat koran mesti perak. Masih perak berserakan. Itu panitia masjid sekali salat di lapangan mungkin 2 hari tidak tidur urusan itu. Contoh. Jadi orang hari ini Pak tidak lagi melakukannya di lapangan. Padahal yang sunnahnya salat hari raya itu di lapangan, bukan dalam masjid. Kalau lihat hadis-hadis Nabi,
bahasanya musalla. Ya. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Jadi walaupun kita bilang menasah, tapi kalau sudah cukup syarat menjadi masjid, maka ini masjid, cuma bukan masjid jami', enggak boleh dirikan Jumaat. Maka berlaku tahiyatul masjid. Kalau ada orang yang mengejek, mana ada tahiyat di sini, mana ada tahiyat menasah, baca dulu fikih yang mana disebut masjid. Menasah itu bahasa kita, bukan bahasa fikih. Orang boleh buat nama apa-apa, tapi kita cukup syarat untuk disebut masjid. Maka berlaku semua urusan masjid, masuk ke sini, berlaku tata krama masjid. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian bahkan mau iktikaf Ramadan berlaku. Cuma orang ragu-ragu, masa iktikaf di menasah? Ini kan sudah didirikan 5 waktu kan? Berarti berlaku iktikaf masjid. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, masjid ini adalah milik Allah. Bebas semua orang boleh masuk demi menjalankan ketaatan kepada Allah. Tugas pengurus mengatur, bukan membatasi jumlah jemaah. Jadi enggak boleh misalnya ada pengurus bermasalah pribadi dengan salah satu jemaah, lalu dia tandai, "Ikah habis kajak masjid. Ku tampak." Enggak boleh begitu. Tak bisa. Wa annal masajida lillah, kata Allah dalam surah Al-Jin, semua masjid milik Allah. Makanya tadi syarat disebut masjid sudah diwakafkan, baru disebut masjid. Jadi pengurus masjid ini orang yang mengejar pahala menuju surga. Dia urus setiap hari kapan azan. Kalau muazzin dalam masjid itu sampai Rasulullah mengatakan di hari kiamat lehernya dipanjangkan oleh Allah. Ada orang yang bilang, "Pak, jelek kali kayak jerapah," kata dia. Ada yang bilang itu, Pak. Setelah kita sebutkan bahwa muazzin itu dipanjangkan lehernya oleh Allah, ada yang bilang jelek sekali. Panjang itu bukan seperti jerapah. Allah ingin membedakan mana muazzinku di dunia. Maka nanti lehernya nampaknya lebih panjang. Dan semua suara yang dia keluarkan, sejauh mana didengarkan oleh makhluk Allah, maka semuanya memohon ampun kepada muazzin. Sejauh mana suara itu dikumandangkan, sini azan berkumandang sampai ke Mon Gedung misalnya, contoh, maka semua makhluk yang mendengarkan azan itu memohon ampun kepada Allah untuk si muazzin. Besar sekali pahala muazzin. Bahkan para ulama khilaf dalam menentukan status mana lebih besar pahala, jadi imam atau jadi muazzin. Sebahagian mengatakan muazzin lebih besar pahala jadi imam daripada imam, karena muazzin memanggil, imam hanya mendirikan. Sebahagian ulama mengatakan itu. Jadi ini sudah berlaku semua unsur-unsur masjid, dan masjid itu adalah milik Allah. Dalam surat An-Nur ayat 36, 37 Allah menyebutkan fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah. Jadi yang dimaksud dengan rumah-rumah Allah adalah masjid-masjid. Masjid-masjid yang Allah mengizinkan an turfa', untuk didirikan, diangkat, wa yuzkar fihi ismuhu, dan kemudian mereka menyebut-nyebut nama Allah di dalamnya, wa yusabbihu lahu, dan mereka bertasbih, dia bertasbih kepada Allah, bil ghudwi wal asal, baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Jadi siang malam itu masjid ini dipenuhi dengan mengingat-ingat Allah. Nah, ini tujuan masjid. Baik, kalau begitu, untuk menjaga kesucian masjid dan menjaga agar kita penuh pahala berhadapan dengan masjid, maka perlu mengetahui adab sekitaran masjid, atau seputar masalah masjid. Yang pertama, ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Di saat kita menuju masjid, adab pertamanya, ikhlaskan niat hanya karena Allah. Jangan sampai bercampur niat untuk melakukan sesuatu di luar daripada ketaatan kepada Allah. Ada orang pergi dari rumahnya. Ini perlu diketahui bahwa setiap langkah kakinya itu berpahala kalau dia menuju ke masjid karena Allah. Sampai dulu ada satu kaum
ada satu puak suku iaitu Bani Salimah hidup di masa Rasulullah. Bani Salimah, mereka yang paling jauh dari masjid, karena kan orang Arab itu tinggalnya bersuku-suku. Kalau kita bersuku-suku tapi udah tinggal bercampur-campur dalam satu komplek macam-macam suku. Dulu tidak, orang Arab itu sukanya tinggal dengan sesama suku, dengan sesama marga. Jadi kalau Bani Hashim tinggalnya areanya di sini, Bani Abdul Manaf di sini, Bani Abdul Muttalib di sini. Nah, Bani Salimah yaitu anak-anak si Salimah, marga ini tinggalnya di area jauh dengan masjid Nabi. Lalu mereka berencana untuk membeli tanah di samping masjid Nabi. Rupanya ada Al-Buqa. Buqa itu tanah kosong di dekat masjid Nabi. Bani Salimah sudah bersiap-siap, musyawarah, kita pindah saja semuanya ke samping masjid Nabi, berapapun tanahnya kita beli. Jadi sudah siap-siap pindah. Dan ternyata berita ini didengarkan oleh Nabi. Nabi memanggil kepala suku Bani Salimah. Kata Rasulullah, sami'tu annakum turiduna an tantaqilu ila qurbil masjid. Aku mendengarkan kabar bahwa kalian ingin pindah ke samping masjidku, maksudnya Masjid Nabawi. Kata kepala suku, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, aradna zalika, kami memang ingin pindah ke samping masjid. Jadi untuk apa mereka pindah? Dijelaskan, mereka pindah karena ingin lebih dekat ke masjid, supaya lebih cepat waktu menjawab panggilan azan, supaya lebih cepat ke masjid. Mereka ingin lebih dekat ke Nabi, hari-hari mereka ingin di masjid. Itu niat baik mereka. Ketika mereka sudah mengungkapkan niat baiknya, Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Bani Salimah, jangan pindah, kata Rasulullah, jangan pindah, tetaplah tinggal di kampungmu, jangan pindah. Heran nih Bani Salimah, kok dilarang sama Nabi pindah ke samping masjid? Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap tapak kakimu di waktu engkau pergi dari kampungmu ke masjid, setiap tapak kakimu dicatat pahalanya oleh Allah. Jadi semakin jauh dari masjid, semakin besar pahala berjalan menuju ke masjid. Jadi itu dihitung kalau niatnya betul-betul ingin beribadah di masjid. Tapi kalau niatnya ingin bertemu kawan, mahan gini kadang-kadang niatnya payah tak merempok menji. Ini waktu telefon bilang tak merempok di masjid mentang ni nak bisnis raya dah ni. Ni ada bisnis ni, kita jumpa di masjid. Dia datang ke masjid untuk berbisnis, maka tidak dapat pahala itu. Ada orang jualan di masjid, tidak dapat pahala itu. Yang dapat pahala penuh adalah orang yang datang ke masjid total ingin beribadah, apapun ibadahnya kepada Allah. Makanya salah satu sunnah, asal sudah masuk melangkah ke masjid, itu disunnahkan berniat i'tikaf. Karena i'tikaf itu tidak dibatasi hanya bulan Ramadan. Setiap kali masuk masjid seperti kita ini duduk, itu langsung nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Aku beriktikaf kerana Allah Ta'ala. Itu duduknya kita, walaupun sampai kuat, sampai kita pegal, itu tetap berpahala. Tetap berpahala. Jadi adab pertama ke masjid, datanglah karena Allah. Yang kedua, as-sa'yu ilal masjid bisakinatin wa wiqarin. Datanglah ke masjid dengan tenang dan bersahaja. Datanglah ke masjid dengan tenang dan bersahaja. Artinya apa? Jangan datang ke masjid dengan tergesa-gesa sambil berlari-larian sehingga mengurangi penghargaan terhadap masjid. Dari rumah disuruh datang ke masjid dengan tenang walaupun sudah qamat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah", kalau engkau mendengarkan iqamah, famshu ilal masjid, tetaplah engkau datang ke masjid. Ini bahasa Nabi, walaupun sudah qamat disuruh tetap datang ke masjid. Maksudnya jangan gara-gara sudah dengar qamat, ada orang yang mengatakan begini, sudah qamat, alah enggak usah lagi lah ke masjid. Jangan begitu, kata Rasulullah. Walaupun qamat, sudah iqamah, tetaplah ke masjid. Saking besarnya pahala salat berjamaah di masjid dibandingkan salat sendiri di rumah.
Bayangkan pahalanya Pak, bukan 2 kali lipat. Kita kalau 2 kali lipat saja sudah luar biasa. Ini 27 kali lipat. Dalam hadis riwayat Muslim 25 kali lipat. Ada 2 versi. Ada yang mengatakan 25 kali lipat, ada yang mengatakan 27 kali lipat. Bayangkan ada orang diberikan 27 kali, tidak mau, sungguh rugi. Salat di rumah dapat 1 juta, salat di masjid dapat 27 juta, tapi nggak mau yang 27 juta. Kenapa? Iman tidak berbicara. Kalau iman bicara, yakin sekali dengan hadiah Allah, maka pasti semua orang menuju ke masjid hanya dengan fadilah ini. Masa 27 kali lipat dia tinggalkan, dia cari yang satu pahalanya. Inilah orang-orang yang imannya yang membedakan gerak kakinya. Jadi kata Nabi, walaupun engkau mendengarkan iqamah, tetaplah ke masjid. Famshu bis sakinati wal wiqar. Datanglah dengan tenang, dengan bersahaja, jangan tergesa-gesa, kata Nabi. Jangan lari-lari kalau ke masjid. Nabi pernah menegur seorang sahabat, iaitu Abi Bakrah, yang berlari dari luar masjid. Lalu dia rukuk di pintu masjid, dia rukuk untuk mendapatkan rukuk bersama imam. Lalu sambil rukuk dia jalan ke depan sedikit-sedikit, sambil rukuk. Dia rukuknya di pintu masjid. Ini hadis. Lalu dia sambil rukuk dia jalan sedikit-sedikit hanya untuk mengejar bisa dapat rakaat bersama imam. Setelah salat Nabi memanggilnya. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan. Semoga setelah ini Allah tetap menambahkan semangat engkau berjamaah. Wala ta'ud, tapi jangan lakukan lagi hal seperti ini, kata Rasulullah. Lihat bahasa Nabi, cara nasihat. Hana enggak ada. Nabi enggak mengatakan, nyo lagi nyo baik kapubuk ni, enggak ada. Nabi mengatakan dulu, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Semoga setelah ini engkau tetap bertambah semangatmu untuk ke masjid. Karena ini kan tandanya dia memang ingin ngejar supaya dapat jamaah. Rasulullah memujinya lebih dahulu. Lalu Rasulullah menyentilnya sedikit dengan kalimat wala ta'ud. Tapi setelah ini jangan lakukan lagi seperti ini. Artinya salatnya sah tapi makruh. Maka tidak baik orang yang datang ke masjid tergesa-gesa langsung kemudian lari, apalagi imam sudah dapat rukuk. Itu dari kamar mandi hendak kedua oleh pintu, dari jendela langsung gurubuk, langsung udah nampak. Langsung dia Allahu Akbar bersama imam. Itu ada yang kadang-kadang enggak tahu bagaimana cara salat. Ada yang datang langsung takbir rukuk. Dia tidak melakukan takbiratul ihram. Jadi karena tergesa-gesa langsung lari-lari, belum lagi karpet udah dicabut. Kalau dulu karpet masih ada karpet kan enggak licin. Kita enggak ada karpet, gurubum jatuh di likut. Udah jangan tinggal bukan 1 rakaat, tinggal bisa 3 rakaat tinggal. Nah, jangan lari-lari, kata Nabi. Berapa dapat? Wa ma adraktum fasallu. Berapa rakaat dapat, salatlah. Wa ma fatakum faatimmu. Berapa yang tinggal sempurnakan. Ini kata Nabi. Maka jangan ngejar sampai maksa. Dia lari-lari keluar buka pintu. Itu buka pintu kadang-kadang ada yang salah dorong. Yang disuruh dorong yang sebelah sini tarik. Itu didorong-dorongnya di tempat tarik. Itu enggak terbuka-buka pintu. Sampai begitu orang panik, padahal itu makruh, tidak disukai. Ada yang datang langsung Allahu Akbar, langsung rukuk, tidak melakukan takbiratul ihram, padahal takbiratul ihram rukun, maka batal salatnya. Begitu Allahu Akbar langsung rukuk, seharusnya Allahu Akbar lalu kemudian takbir sekali lagi untuk takbir rukuk. Ini akibat kurang ilmu dan tergesa-gesa. Nah, jadi enggak baik. Kalau terjadi masbuk, ya sudah. Masbuk itu tidak mengurangi pahala selama memang masbuknya dia bukan melalaikan. Memang terjadi masbuk, apakah kentut di jalan, kecelakaan, kemudian apakah macam-macam kejadian yang terjadi, maka dia tidak berdosa dan tidak ada kekurangan, pahalanya sempurna. Berapa yang kurang tinggal disempurnakan saja. Tapi janganlah sepanjang hidup masbuk terus-terusan. Jangan sampai dipanggil haji masbuk lah. Kerja Pak Haji Haji masbuk. Sudah terkenal dengan nama haji masbuk, bahkan dia saja. Paling kurang dalam sebulan sekali 2 masih okey lah. Tapi kalau sudah setiap hari 5 waktu masbuk terus-terusan, ini bermasalah. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini perlu difahami. Masbuk itu tidak mengurangi pahala, cuma jangan disengajakan, ya. Baik,
Jadi datanglah ke masjid dengan cara tenang. Jangan terlalu tenang juga gara-gara pengajian ini. Orang udah 3 rakaat dia masih jalan Pak. Hana masalah kali ustaz you tenang. Sampai ke sini Pak. Assalamualaikum dia masih tenang. Ini bagus, cuma agak ngut ujung sedikit. Jadi jangan sampai juga begitu. Baik. Sudah. Berikutnya, Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke masjid dengan tenang, itu adabnya. Berikutnya, adamu ta'attur al-mar'ah. Kalau perempuan, ini ibu-ibu tolong sampaikan, bapak-bapak tolong sampaikan ke isteri-isteri, kepada anak-anak gadis, ini hampir mendekat tarawih. Adab ke masjid bagi perempuan, adamu ta'attur. Jangan berlebihan memakai minyak wangi. Kenapa? Ternyata yang tujuan kita baik. Tapi kalau perempuan yang memakainya, apalagi ada niat terbersit di hati untuk menyebarkan aroma wanginya kepada orang lain, terutama laki-laki, maka perempuan itu malah berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyumma imra'atin asabat bakhuran, seorang perempuan yang memakai bakhur minyak wangi, fala tashhad ma'ana al-'asha al-akhirah, jangan salat isya bersama kami, jangan salat isya yang akhir bersama kami. Maksudnya yang sudah ada di waktu maghrib, kalau kedapatan oleh Nabi tercium bau aroma wangi yang berlebihan dari perempuan itu, kata Rasulullah, pulang, jangan salat isya bersama kami. Itu maksud Nabi. Jadi Nabi melarang perempuan ke masjid dengan ada unsur fitnah. Karena perempuan kalau pakai minyak wangi itu akan menyebabkan perhatian orang kepadanya. Kalau kita yang pakai minyak wangi, Pak, orang bersyukur. Kalau kita yang pakai minyak wangi, orang bersyukur. Berdiri di samping orang yang pakai minyak wangi itu nyaman hati, Pak, daripada orang yang baru makan jengkol nggak cuci mulut. Nyaman hati. Kalau nggak pakai minyak wangi sama sekali, sudah tahu baju sudah 3 hari tidak pakai minyak wangi, kita solat sudah bau, Pak, mubairauh, bau keringat, Masya Allah, kita tersiksa berdiri di sampingnya. Al-Fatihah hampir nggak habis baca, Pak. Apalagi waktu dia takbir Allahu Akbar, getik-getiknya keluar, Pak. Itu sangat tidak baik, sangat tidak baik. Makanya Nabi suruh untuk bersiwak, sikat gigi sebelum salat, pakailah minyak wangi. Untuk laki-laki. Untuk perempuan malah tidak boleh. Kenapa? Fitnah bagi perempuan. Makanya Rasulullah marah. Dalam hadis lain Rasulullah berkata, hadis riwayat Muslim, yang tadi juga riwayat Muslim, Rasulullah berkata, iza syahidat ihdakunna al-masjid fala tamsi tayyiban. Kalau salah seorang di antara kamu, wahai perempuan, mau menuju ke masjid, maka janganlah engkau memakai wangi-wangian. Ini kata Rasulullah. Dalam hadis lain Rasulullah berkata, hadis dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah dengan derajat yang sahih, Rasulullah berkata, ayyuma imra'atin tatayyabat, semua perempuan yang memakai minyak wangi, summa kharajat ilal masjid, lalu dia keluar ke masjid, lam tuqbal laha salat, tidak akan diterima salatnya, hatta taghtasil, sampai dia mandi lebih dahulu. Lihat bahasa Nabi, semua perempuan yang mau ke masjid memakai minyak wangi, tidak diterima salatnya sampai dia mandi lebih dahulu. Ini maksudnya bukan tidak diterima salat, tidak sah salatnya, salatnya tetap sah, tapi Allah tidak mau memakbulkan salatnya kalau dia memakai minyak wangi dengan tujuan menyebarkan aromanya. Perempuan itu dalam hadis lain, ayyumma imra'atin ista'tarat, semua perempuan yang memakai minyak wangi, liyajida rihahan nas, agar wanginya dicium oleh laki-laki, aroma wanginya dicium oleh laki-laki, fahiya zaniyah, maka pada hari itu dia balah mendapatkan dosa sama dengan orang berzina. Hadis Nabi menyebutkan semua perempuan yang pakai minyak wangi. Itu hadis itu bukan urusan ke masjid. Tadi yang kita baca urusan ke masjid aja dilarang, padahal tujuannya ke masjid. Dilarang pakai minyak wangi berlebihan. Yang bukan ke masjid, di jalan perempuan pakai minyak wangi, ada maksud yang
apalagi pergi sama pacar, biar pacarnya semakin lengket. Belum pakai minyak wangi aja udah lengket, apalagi pakai minyak wangi. Jadi ini fitnah besar. Pakai minyak wangi untuk siap-siap kedebit dari rumah ke main cewek, pakai minyak wangi. Apa kata Rasulullah? Walaupun dia tidak berzina hari itu, tapi dalam catatan amal fahiya zaniyah, dia adalah perempuan berzina. Maka jangan salah faham bahwa kita disuruh pakai wangi-wangian ke masjid, tapi bukan untuk perempuan. Tapi kalau kondisinya berbeda, misal satu masjid itu khusus perempuan, nggak ada laki-laki, misal pengajian perempuan, nggak bercampur dengan laki-laki sedikit pun, gurunya perempuan, yang jamaahnya juga perempuan, di saat itu tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak ada unsur fitnah di dalamnya. Tapi kalau sudah bercampur dengan laki-laki, perempuan tidak lagi boleh memakai minyak wangi. Ini kalau disambung pembahasan, kita yang laki-laki disuruh pakai minyak wangi ke masjid, bolehkah pakai minyak wangi yang tidak yang ada alkoholnya? Kan begitu apa? Yang model print itu, kalau dia spray bisa terbang, itu biasanya pasti pakai alkohol. Apa hukumnya? Para ulama khilaf Pak dalam menjawab ini, enggak ada yang sepakat. Sebahagian mengatakan masih dibolehkan, karena alkohol itu batasannya baru yang dilarang kalau memabukkan. Kalau alkohol 0, sekian persen hanya untuk menspray, memancarkan ini saja, itu tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan itu. Sebagian yang lain mengatakan alkohol itu termasuk rijsun, masuk ke dalam golongan khamar, ya. Jadi makanya masuk ke dalam rijsun min amali syaitan, najis. Ada yang mengatakan najis, jadi dia fokuskan ke arah najisnya. Maka memakai sesuatu yang mengandung alkohol, maka dianggap mengandung khamar. Karena khamar dianggap bernajis, maka alkohol pun dianggap bernajis. Jadi masih ada khilaf. Selama masih ada khilaf, maka insya Allah tidak bisa dipastikan jawaban itu. Masih dibolehkan memakainya, tetapi dianjurkan untuk tidak memakainya. Jadi kalau begitu ke masjid itu Pak, paling bagus pakai minyak wangi yang tidak beralkohol. Itu kita selamat dari khilaf, selamat dari syubhat. Kan banyak sudah hari ini kan sudah banyak sekali yang tidak beralkohol. Ada malaikat subuh, malaikat malam, ada malaikat tengah malam, ada macam-macam Pak. Malaikat aja nggak pernah pakai yang gitu-gitu. Yang malaikat subuh itu malaikat nggak pernah pakai, kita yang pakai, masya Allah. Dibolehkan dan itu lebih utama untuk dipakai. Cilet sedikit, taruh, itu lebih utama daripada memakai yang beralkohol, karena lebih bagus keluar dari yang meragu-ragukan. Nah, berikutnya jemaah melakukan Allah, termasuklah adab ke masjid berikutnya adalah mura'atu adab dukhulul masjid, ya, menjaga adab-adab masuk ke masjid. Jadi waktu masuk masjid itu ada adabnya. Di antara adab masuk ke masjid yang harus dijaga adalah yaitu ketika masuk bacalah doa. Ketika mau masuk bacalah zikir, doa dan salawat kepada Nabi. Itu adab masuk ke masjid. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iza dakhala ahadukum al-masjid, kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, falyusallim ala nabi, bersalawatlah kepada Nabi. Kata Rasulullah, kalau mau masuk ke masjid, bersalawatlah kepada Nabi. Kemudian waliyaqul, lalu bacalah. Apa yang dibaca? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu bacaan pertama dalam hadis yang pertama. Hadis ini riwayat Muslim dari Abu Hamid. Lalu dalam hadis yang lain, Nabi juga pernah mengatakan, wa kana iza dakhala al-masjid, kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid, qala, kalau dia membaca a'udzu billahil azimi, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhihil karimi, dengan wajah Allah yang mulia,
wa sultanihil qadimi, dan dengan kekuasaannya yang qadim. Qadim itu yang telah ada dari zaman azali. Minasyaitanir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi bahasanya tadi a'udzubillahil azimi, aku berlindung kepada Allah yang mulia, yang agung, wa biwajhil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitanir rajimi. Jadi aku berlindung dari nama-nama Allah tadi, kemudian dari godaan syaitan yang terkutuk. Orang yang membaca doa ini, Nabi berkata, iza qala zalika, kalau dia sebelum masuk masjid membaca doa itu, hafidha minhu sa'iral yaum, maka semenjak dia baca itu, sepanjang hari Allah akan menjaganya dan melindunginya. Allah akan jaga dan lindungi dia. Jadi kalau Allah jaga dan lindungi, apa maksudnya? Apakah kita waktu kecelakaan tiba-tiba mengelak sendiri, atau mobil itu akan terbang sendiri, nggak kena kita? Tidak begitu. Allah tidak jaga urusan-urusan begitu. Allah jaga kalau kita meninggal di hari itu, kita tetap meninggalnya di dalam rahman Allah. Jadi Allah sempatkan kita baca la ilaha illallah, apapun kejadian pada kita semuanya baik. Itu maksud dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu doa untuk masuk masjid. Kalau digabung semuanya, maka yang harus dibaca a'udzubillahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji Muhammad, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Itu dah digabungkan beberapa hadis, Pak. Sebaiknya masjid membuat stiker, Pak. Sebaiknya masjid membuat stiker, tempel di kaca pintu. Siapa yang duluan nempel, siapa yang duluan menghabiskan hartanya untuk membuat stiker ini, maka seluruh kebaikan orang yang masuk masjid, pahalanya selain untuk dia, maka semua pahala itu juga dialirkan kepada yang mengambil hartanya lalu membuat stiker masuk itu, semua dialirkan ke dia. Maka silahkan berlomba-lomba untuk siapa duluan, Pak. Jangan sekaligus buat semua akan bertipek mandu buat pintunya. Ya. Bapa boleh kasih harta, kasih uang 50,000 ke pengurus masjid. Nah, ini pegat stiker. You pegat gede. Boleh di mana saja buat stiker doa masuk masjid. Lihat hadis, jangan asal buat. Lihat hadis banyak, di Google pun banyak. Nah, tempel. Semua pahala Allah alirkan kepada yang berjuang untuk membuat kebaikan kepada orang lain. Mana dalilnya? Rasulullah berkata, man dalla ala khairin, siapa yang memberi informasi kebaikan kepada satu orang atau kepada orang lain, falahu ajrun kafa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti kebaikan itu. Nah, makanya dalam masjid ini orang kalau memakai prinsip itu, dia akan berlomba-lomba untuk membuat apa yang dia lakukan, orang lain ikuti akan dapat pahala semuanya. Nah, jadi ini adab masuk masjid, baca. Kapan dibaca, Bapak? Boleh di pintu masjid atau boleh setelah melangkah dalam masjid. Yang penting sambil melangkah dia membacanya. Adab berikutnya waktu mau masuk masjid adalah ad-dukhul birrijlil yumna. Masuklah dengan kaki kanan. Ini kan sudah sering diulang-ulang. Tapi coba perhatikan sekali, kalau ada orang yang mau memperhatikan, Pak, apakah semua orang yang ikut pengajian yang sudah tahu apakah melakukannya atau tidak? Banyak yang kadang-kadang lupa. Begitu buka pintu enggak menyengajakan kaki kanan masuk, kadang-kadang kaki kiri juga yang masuk. Artinya Allah bisa karena biasa. Kalau enggak biasa, enggak bisa, Pak. Kita ni masuk ke WC, kalau sudah sengaja masuk kaki kiri, ujungnya pasti kaki kiri kita masuk. Seperti susah melangkah kalau dengan kaki kanan. Begitu juga masuk masjid. Ketika dia melangkah dengan kaki kanan, maka langsung berpahala mendapatkan pahala mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir untuk malam ini, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya, adab masuk masjid berikutnya adalah salat raka'atain tahiyatul masjid. Salatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah. Syaratnya jangan duduk. Iza dakhala ahadukul masjid, kata Rasulullah, kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Ada hadis lain, falyarqa, salat dulu rakaatain, 2 rakaat qabla ayajlis, sebelum dia duduk. Jadi syaratnya baru dapat pahala tahiyatul masjid kalau dia lakukan sebelum duduk. Maka jangan duduk. Oleh karena itu ada orang yang kadang-kadang begitu masuk sudah azan, dengarkan azan sambil berdiri, jangan sambil duduk. Setelah itu baru salat. Maka dia dapat pahala menyahut suara azan, dia dapat pahala melakukan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh dilakukan di waktu-waktu haram.
Matahari terbenam itu haram, tapi kita datang 6:30 pas matahari mau terbenam, itu haram. Tapi karena salat ini muncul karena sebab salatnya muncul karena kita masuk masjid, maka boleh dilakukan walaupun di waktu haram. Jadi 6:30 pun silakan tahiyatul masjid. Jadi begitu Bapak Ibu maka Allah, adab-adab pertama tentang masjid, ya. Kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang.